Yo, what's up guys? Ketemu lagi di channel ini, channel tutorial tentang sebuah elektronika. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah pelajaran ilmu tentang bagaimana cara membuat remote control, ya. Remote control menggunakan Arduino. Pada part 1 ini saya akan memberikan sebuah sedikit rincian-rincian biar teman-teman semua yang di rumah paham ya. Intinya kita belajar bersama. Sip, mantap. Untuk yang pertama, cara pembuatan remote untuk pemasangan joystick. Nah, pemasangan joystick itu kan banyak yang belum paham ya. Gini, saya akan buka Google di sini, ketik saja di mana ini. Nah, di bagian atas ini ketik saja remote NRF 2401 Arduino. Udah, teman-teman semua bisa ketikan ini ya, ketikan ini lalu di enter, nanti akan ketemu. Terus habis itu pencet di bagian tab yang image ini. Nah, tab image. Nanti di sini akan keluar semua gambar-gambar yang dibutuhkan untuk pemasangan kabelnya. Sebentar, saya akan carikan yang lebih mudah. Misalnya ini ya. Di sini setiap joystick itu kan ada dua potensio, dua VR. Intinya di sini ada VR. Nih, terus ini ada VR, kakinya 3, ini kakinya 3. Yang sebelah pinggir, misal yang sini pinggir kanan kasih min, pinggir kiri kasih plus 5 volt, minnya ke ground itu ya. Terus yang tengah itu masuknya ke pin analog. Nah, pin analog. Jangan lupa itu. Nah, joystick ini kedua VR ini, yang satu misal di sini pin analog A0, terus yang ini A1 ya. Ini plus sama plus digabungin jadi satu, min sama min gabungin jadi satu. Udah, itu jadi satu joystick dua channel. Satu joystick dua channel. Oke. Dan untuk seterusnya nanti di sini ada gambar lain. Ini ada gambar lain. Bentar. Oke. Nah, oke guys. Di sini pemasangan seperti ini. Jadi nanti VCC itu dapat 5 volt, terus ground itu negatif. Terus yang tengah ini kabel biru itu yang masuk ke pin analog ya. Terus di bawah sini juga ada ground, VCC, terus yang tengah. Nah, ini yang warna ungu ini masuk ke analog juga. Analog, misal yang ini A0, ini A1. Ground sama ground digabungin jadi satu. Nanti masuknya ke ground Arduino, GND. Itu singkatan dari ground. VCC itu masuknya ke 5 volt, digabungin aja. Terus biasanya di PCB ini kan keterangannya VRX, VRY. Nah, itu artinya 2 itu keluaran. Terus ada switch, itu penyaklaran seperti ini. Itu yang satu ground, yang satu dapat pin digital. Bisa taruh di mana saja ya. D2, D3, D4 atau pin 1 2 3 4 terserah. Itu bisa. Terus ini contohnya. Yang satu dapat ke Arduino, yang satunya ke ground. Ini untuk tombol-tombolnya. Kalau mau nambahin apa VR buat trim atau apa terserah, atau buat nambah channel juga bisa. Ukurannya itu pakai yang 5 kilo ohm atau 10 kilo ohm juga nggak apa-apa.
Itulah pemasangan joystick maupun tombol. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan, sebab ini penting ya untuk instalasinya. Pemasangan NRF clock SCK itu di pin 13, MISO pin 12, MOSI pin 11, CE CSN bisa diatur sesuai keinginan. Mau di pin 9, 10, 78 atau 89 terserah. Bebas. Dan untuk selanjutnya pengkodean. Ini saya akan membahas tentang remote-nya dulu. Pengkodean di sini, nah ini adalah kode yang saya buat sendiri, bukan kode downloadan ya, enggak ya. Ini benar-benar saya bikin sendiri nih. Di sini kodenya sudah ada keterangan buat nanti teman-teman yang mau bikin, tinggal mencocokkan saja. Di sini ada keterangan pin Arduino dan pin NRF. Tak perbesar gambarnya. Include SPI, include NRF 24L01H. Ini library-nya. Terus di sini juga saya sematkan library EEPROM. Ini fungsinya untuk menyimpan settingan yang sudah kita setting. Jadi nanti kalau dimatiin itu nggak kembali settingan awal, tapi masih nyimpan ke settingan yang sebelumnya sebelum dimatiin itu. Terus untuk ini RF24 radio 8 dan 9. Ini yang depan adalah untuk CE, yang belakang untuk CSN. Kalau mau dibalik bisa. Otomatis yang depan itu pasti CE, yang belakang itu CSN. Terus ada trim. Ini untuk memori nanti mode 0, mode 1, mode 2 atau mode 1, 2, 3 ya. Terus di sini struk sinyal channel saya memakai 5 channel. Channel 1 untuk aileron, channel 2 nanti untuk elevator, yang channel 3 untuk throttle, channel 4 rudder, channel 5 difungsikan sebagai pengganti fungsi pada jenis pesawat. Nanti fungsinya akan mode normal, mode elevon, mode vital. Oke, masuk ke bagian void setup. Di sini akan saya jelaskan. Bagi yang belum paham, nggak usah dipelajarin juga nggak apa-apa, nih rumit lah intinya. Ini langsung nanti nanti filenya ada di link deskripsi ya. Kalau belum ada tunggu aja. SPI begin, ini untuk memanggil SPI untuk komunikasi antara Arduino dengan radionya atau NRF. Terus radio begin ini untuk memanggil fungsi NRF ya. Terus radio set auto ACK ini tetap saya tulis sebab nanti saya nggak perlu untuk pilot, ini kan fungsinya untuk pilot ini. Terus ini ada lagi, ini yang penting ya. Di sini ada nih radio set channel. Untuk WiFi itu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz sampai 2,5 GHz. Perlu diingat itu ya. Atau dalam untuk megahertz berarti pada frekuensi 2400 sampai 2500 itu adalah frekuensi untuk WiFi. Semua WiFi ya bekerja di antara frekuensi yang tadi saya sebut. Nah, kenapa di sini saya
set channel di 108. Gini, saya buka dataset di sini. Saya buka dataset. Geser sedikit ya. Oke. NRF itu bekerja di frekuensi 2400 sampai 2525 MHz. 2400 adalah 2,4 giga, 2525 adalah 2,525 GHz. Oke. Nah, seandainya di sini 2400 kalau ditambahkan 108 nanti hasilnya 2508. Nah, di sini kan di terakhiran ini 2500 ke atas sampai 2525 itu adalah kinerja dari NRF. Di atasnya sinyal-sinyal WiFi. Nih, paling tinggi. Makanya di situ saya tuliskan radio set channel adalah 108. Dari 108 dari 2400 ditambah 108 jadinya 2508. Artinya di atas 2508 itu sudah melebihi frekuensi yang digunakan pada umumnya. Jadi untuk interferensi kemungkinan sangat kecil sekali. Itu ya. Untuk interferensi kemungkinan sangat kecil sekali. Oke, lanjut. Di sini ada radio set CRC. Ini saya nggak paham. Ini bisa ganti 8, 16. Terus di sini ada radio set data rate, artinya untuk pengiriman data saya gunakan 250 kilobyte per second biar lebih jauh. Kalau pakai yang 1 megabit per second jaraknya nggak jauh, apalagi 2 megabit per second. Terus di sini radio set PA level saya pakai yang paling maksimal, itu adalah 158 miliwatt atau sama dengan 22 dB. Berarti termasuk harusnya ini harus jauh ini. Harusnya jauh ini. Terus radio open writing pipe, ini keterangan stop listening, artinya ini difungsikan sebagai pemancar. Dia tidak menerima tapi mengirim stop listening. Oke, lanjut. Di sini ada pin mode pada pin 3, 4, 5, 6, 7. Pin nomor 3 di sini harus ditulis input pull up. Artinya nanti ada resistor dari dalam IC yang berfungsi sebagai apa namanya? Jadi intinya kita nggak perlu pasang resistor lah, langsung tombol itu aja. Tombolnya nanti dapat kaki nomor 3 terus ke ground. Ini nomor 3 adalah untuk model sayap, nomor 4 untuk trim up, 5 trim down, 6 trim left, 7 trim right, artinya kanan, ya, kiri dan lain-lain. Di sini ada lagi untuk reset setelah void setup, di bawahnya itu kan ada data channel 1 di reset ke 127, artinya di tengah 0, paling pinggir kiri adalah 0, paling pinggir kanan paling atas adalah 255, maka saya ambil tengah itu di 127. Resetnya di tengah. Oke, masuk ke void loop. Di void loop, sayap sama dengan digital rate, artinya membaca pada tombol di pin 3. Terus integer up,
down. Ini sudah saya tulis di sini, ada keterangannya. Fungsi model sayap jika ditekan, fungsi model sayap yang nomor 3 tadi jika ditekan maka akan menjadi low. Nah, saat menjadi low, fungsi mode sama dengan mode ditambah 1. Jika mode sama dengan 3, maka mode akan kembali ke 0. Ya. Artinya nanti mode 1 itu berada di mode 0, mode 2 itu ada di mode 1, mode 3 ada di mode 2. Terus di sini kalau mode 3 kembali ke 0 lagi. Nah, ini fungsinya. Float, trim, bla 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 bla, nggak usah dijelaskan. Mumet nanti. Oke, lanjut ke if mode. Ini mode normal. Di sini saya ketikkan mode normal, artinya yang standar dipakai. If mode 0, artinya mode standar. Terus model sayap itu ada di sama dengan ini, yang paling awal harus 0 ya, enggak 1 enggak, tapi 0. Ini paling awal. Mode sayap adalah 0. Nanti ini adalah yang saya kirim di lewat channel 5. Ini fungsi channel 5, nanti saya akan mengirimkan ini, data-data ini. Mode adalah bagian pemilihan yang dikirim nanti model ini, terus disimpan EEPROM ya. Terus di sini adalah pengaturan untuk trim. Nah, di sini ya, CH1 channel 1 analog A0 itu difungsikan sebagai CH1 adalah aileron. Nah, nanti teman-teman tinggal nyambungin ini aja ini. Oh, aileron di A0 gitu. Terus ada lagi ini fungsi trim, bekerja jika lebih dari 500 dan kurang dari 600, artinya di tengah, maka fungsi channel 1 ditambah trim. Trimnya apa? Trim LR kanan kiri gitu. Oke. Terus CH2 elevator. Taruh di ini analog red A1. Tuh ya. Fungsinya sama. Throttle nanti di A2. Nih. Jadi nggak usah bingung, ini taruh di mana, ini taruh di mana. Tinggal baca-baca, ini kan nanti ketemu analog red, tadi pin analog di A2 gitu. Misalnya ini ada lagi analog A3, ini difungsikan sebagai radar. Throttle ini CH3, ini CH4 radar. Nah, tinggal baca-baca ini aja. Terus mode elevons. Mode elevons di sini adalah model sayap 1, tadi kan 0, sekarang 1. Berarti yang nomor 2 ini nanti dikirimkan ke bagian channel 5. Ini yang bagian ngurusi ini. Channel 5. Ini bagian ngurusi penyimpanan. Jadi nanti setelah dimatikan, misal tadinya di mode elevon, begitu dihidupkan tetap di elevon. Itu. Terus channel 1, channel 2. Yang main nanti adalah channel 1 adalah aileron, terus channel 2 elevator, itu yang nanti main sebagai elevon. Terus channel 3 throttle standar, radar standar. Masuk ke mode vital. Mode vital di sini mode sayap adalah 2. Nanti ini yang akan dikirim, terus disimpan juga. Yang main adalah bagian elevator, itu di A1, joysticknya inputnya di analog 1, terus radar CH4 itu yang main. Nah, ini nanti bekerja seperti halnya elevons, cuman ini vital, beda fungsi. Terus channel 3 throttle standar, terus channel 2 aileron standar. Oke. Di sini ada data channel 5 adalah
untuk mode sayap. Oke. Radio, write, data, size of signal. Ini yang akan dikirimkan. Oke guys, untuk tahap ini nggak usah dipikir terlalu kalau yang baru belajar nggak usah dipikir terlalu sepaneng, tapi yang kalau memang serius mau belajar minimal dipahami data-datanya. Nanti saya akan bagikan kodenya di deskripsi ya. Ini tahap pembuatan untuk remote-nya. Dan untuk yang kedua nanti saya akan membuat untuk receivernya atau penerimanya. Ini saya sengaja potong sebab nanti durasi terlalu lama, nggak enak nanti kalau dibahas sampai selesai. Kasihan nanti yang nonton. Oke. Sekian dulu pembahasan cara membuat remote Arduino ini untuk tahap yang pertama. Tunggu selanjutnya di tahap yang kedua. Mantap.